Sobat calon guru semuanya, salah satu transformasi PPG dalam jabatan tahun 2024 itulah terkait tentang rekrutmen. Pada tahapan rekrutmen di sini dilakukan pemutakhiran data guru Daljab secara masif, dan saat ini untuk tahapan awal PPG Daljab 2024 ini telah dimulai teman-teman. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu informasi mendesak bagi teman-teman guru yang belum sertifikasi, bahwasanya saat ini pada tahapan awal rekrutmen PPG Daljab 2024 yang sudah dimulai, di sini nanti teman-teman jangan sampai gagal ya ikut PPG Daljab 2024. Bagaimanakah informasinya, langkah apa yang harus kita ambil? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, kalau misalkan kita cek ya untuk tahapan PPG Daljab 2024, maka di sini nanti yang merupakan transformasi PPG dalam jabatan 2024 dengan PPG dalam jabatan di tahun sebelumnya. Untuk yang pertama di sini adalah terkait tentang seleksi. Nah, untuk seleksi ini kan melalui pemutakhiran data guru Daljab secara masif ya. Nah, kemudian setelah nanti kita itu pemutakhiran data ini kelar sampai nanti di akhir bulan Juni ini, berikutnya nanti akan ada seleksi administrasi. Nah, setelah itu nanti siapa saja yang akan berhak ikut PPG dalam jabatan di tahun ini, dikarenakan nantinya tentunya juga akan ada kuota ya, tergantung kemampuan IT dari sistem Direktorat PPG Kemdikbudristek. Ya, mana di sini nanti untuk pembelajaran ini nanti menggunakan durasi pendidikan yang menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian tahapan terakhir ini adalah UKM PPG atau UKP PPG teman-teman. Nah, untuk saat ini sedang berlangsung yaitu pemutakhiran data guru Daljab secara masif. Dan ini kalau misalkan kita sesuaikan dengan informasi yang sebelumnya kita dapatkan di LMS PPG Daljab 2024, bahwa untuk seleksi administrasi yang dimaksudkan dengan seleksi administrasi ya. Nah, di sini kan untuk pemutakhiran data guru Daljab secara masif, setelah itu nanti di sini kita seleksi administrasi. Nah, pada bagian seleksi administrasi di sini kita dipersilahkan untuk memperbaharui data Anda di Dapodik. Nah, setelah kita perbaharui data di Dapodik, kita nanti akan langsung ikut pembelajaran. Kita hanya menyelesaikan semua modul yang ada di PPG Daljab 2024, dan untuk di bagian pembelajaran tentunya nanti akan ada yang dapat rekognisi dan juga ada yang tidak ya. Kalau misalkan teman-teman di pembelajaran rekognisi itu adalah artinya kita nggak ikut pembelajaran di PMM, namun langsung UKM PPG. Terkait tentang siapa saja yang langsung UKM PPG, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, silahkan cek di kartu video ini. Tahapan terakhir nanti kita ikut UKM PPG. Nah, erat kaitannya dengan saat ini tahapan awal PPG Daljab 2024 yaitu pemutakhiran data guru secara masif sekaligus seleksi administrasi. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya dari Kemdikbudristek ini tertanggal 8 Juni 2024 kemarin telah mengeluarkan surat edaran terbaru ya terkait tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan 2024. Ya, mana di sini tentunya teman-teman sudah sering kita bahas ya pada video sebelumnya. Nah, terkait tentang bagaimanakah cara pemutakhiran data calon peserta PPG 2024 ini sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan nanti dicek di kartu video ini. Dan cara mengecek hasil pemutakhiran data dan langkah selanjutnya apa, ini juga sudah kita bahas. Nah, pada video ini kita akan menitik beratkan pada hal penting yang perlu wajib teman-teman ketahui supaya nanti kita tidak gagal dalam PPG dalam jabatan di tahun 2024 ini. Nah, seperti yang kita ketahui pada bagian ini kita diminta nih untuk melakukan pemutakhiran data. Apa saja yang dimutakhirkan? Yaitu yang pertama nama lengkap, kemudian juga nomor induk kependudukan, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, ini melalui laman Verval PTK. Kemudian riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir ini melalui PTK datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian berikutnya riwayat karir guru ya, ini mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik, dan juga yaitu status sekolah Indo atau Satminkal, dan juga jenis status kepegawaian dan juga jenis PTK ini melalui manajemen dinas pendidikan. Dan teman-teman juga perlu ingat bahwa untuk batas waktu pemutakhiran data guru sebelum nanti ditarik data dari pusat
itu adalah tanggal 30 Juni tahun 2024 ya, tepatnya pukul 23:59. Supaya nanti tidak terjadi lagi yaitu kegagalan mengikuti PPK dalam jabatan di tahun 2024 sama halnya dengan di tahun kemarin, maka teman-teman di sini perlu dicermati ya. Nah, di sini tentunya ada informasi dari Kemdikbudristek yaitu kenapa data itu harus sesuai. Nah, kenapa di sini data harus sesuai pada saat ikut program Kemdikbudristek ini, kesesuaian data itu termasuk penulisan nama, gelar, NIP, NUPTK. Ini memungkinkan proses verifikasi dan validasi ini nanti gagal. Jadi tahapan berikutnya setelah kita ini melakukan pemutakhiran data, nanti akan diverifikasi dan validasi ya dari pusat. Supaya nggak gagal, ini ada 6 informasi penting nih, yaitu apa saja yang memungkinkan verifal data itu gagal. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa mengecek lagi nih untuk apakah datanya itu bisa berpotensi gagal ataukah tidak. Yang pertama yaitu penulisan nama ya, ini tidak sesuai dengan KTP. Kalau misalkan penulisan nama kita di Dapodik ini nggak sesuai dengan KTP, tentunya di sini nanti juga akan menyebabkan verifikasi dan validasi itu gagal teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau misalkan nama di KTP itu ada gelarnya, itu kira-kira diubah apanya gitu ya. Nah, kalau misalkan berdasarkan pengalaman saya sebelumnya, kalau misalkan nama itu di KTP ada gelarnya, nah acuan kita nama asli ya. Nama asli itu kan nama yang tertera di akte ya, akte kelahiran. Atau mungkin kalau misalkan kita ini memiliki gelar sejak lahir, mungkin itu ya nggak dipermasalahkan. Kalau misalkan nama di KTP itu ada gelarnya, padahal nama aslinya itu adalah ya nggak ada gelarnya sesuai dengan pemberitahuan dari Kemdikbudristek ya, sebaiknya di sini kita tulisnya itu adalah nama yang tanpa gelar ya, kan nama tanpa gelar, baik itu gelar akademik maupun juga gelar keagamaan. Nah, seperti itu. Nah, sesuai pengalaman saya dulu itu saya jadi tuliskan nama itu sesuai dengan yang ada di akte. Kalau misalkan KTP saya itu sudah ada gelarnya, maka saya lakukan perubahan data di Dukcapil ya, yaitu mulai dari KK kemudian juga KTP itu gelarnya dihapus, barulah nanti akan bisa sesuai. Jadi penulisan nama yang enggak sesuai dengan KTP itu bisa menyebabkan verifikasi dan validasi ini gagal. Kemudian yang kedua, data tempat tanggal lahir ya atau TTL ini enggak sesuai. Nah, tentunya tempat tanggal lahir itu tempat tanggal lahir yang sama persis, yang sinkron ya, antara di akte kelahiran, kemudian antara data di KTP, kemudian di KK, kemudian di Dapodik, itu harus sesuai, harus sama gitu ya. Jadi data tempat tanggal lahir ini harus sesuai, dan kalau misalkan teman-teman nggak sesuai kan bisa dicek di Verval PTK ya, nanti akan ada tanda silang merahnya. Nah, kemudian kesalahan input NIP atau NUPTK. Nah, ini perbedaan satu huruf pun, satu angka pun, atau mungkin kekurangan satu angka, ini nanti akan menyebabkan gagal, dikarenakan segala sesuatu pendataan itu menggunakan NIK atau NUPTK ya, sesuai dengan kepemilikan kita. Kalau misalkan nanti kita salah menginputkan, tentunya di sini nanti akan masuknya ke data orang lain ya, sehingga Verval ini nanti bisa gagal. Yang keempat, tidak tercatat riwayat dan data pendidikan S1. Nah, kalau misalkan riwayat kita ini enggak tercatat ya, ini nanti juga akan bermasalah ya. Kemudian data pendidikan S1, dikarenakan dasar untuk kita nanti ikut PPG itu kan syaratnya harus punya ijazah S1 kan. Dan ijazah S1-nya di sini harus sesuai dengan bidang studi yang dibuka di PPG Kemdikbudristek, sehingga kini kita harus memastikan untuk riwayat dan data pendidikan S1 ini harus ada ya. Kita kan diminta untuk memasukkan yaitu riwayat pendidikan, data mulai dari SD, SMP, SMA, D2 kalau ada, D3 kalau ada, kemudian S1. Jadi minimalnya SD, SMP, SMA, S1 ya, sesuai dengan jenjang pendidikan yang pernah kita tempuh sebelumnya. Yang kelima, tercatat pada lebih dari satu Satminkal ya, atau satu sekolah induk. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman itu memiliki 2 sekolah induk, ini dipastikan memilih yang mana. Jadi kita harus tercatat di 1 sekolah induk saja. Kemudian jenis PTK pada Dapodik bukan merupakan guru atau kepala sekolah. Dikarenakan sasaran untuk PPG dalam jabatan pendidikan profesi guru itu kan diperuntukkan untuk guru ya. Jadi kalau misalkan jenis PTK kita bukan guru atau bukan kepala sekolah ya, kita nggak bisa. Misalkan apa? Misalkan penjaga, kemudian struktural, atau mungkin juga tenaga administrasi perpustakaan, tentunya nanti nggak bisa ya.
Jadi harus statusnya guru atau kepala sekolah. Apakah kepala sekolah nanti bisa? Bisa. Kenapa? Kepala sekolah itu adalah guru yang diberikan tugas tambahan, yaitu sebagai kepala sekolah ya. Nah, jika ada ketidaksesuaian, silakan segera diperbaiki dengan operator sekolah atau operator dinas pendidikan.